Baik, bismillah ya, kita mulai. Saya memberi judul Merencanakan Kebahagiaan. Ini menarik karena ada satu bagian dari tafsir Al-Azhar itu yang pakai kalimat ini. Makanya saya ambil merencanakan kebahagiaan. Nah, dari surat ini saya ambil istilah merencanakan kebahagiaan. Itu surat Hud ayat 105. Jadi surat ini, ayat ini artinya nanti di hari kiamat tidak ada orang berbicara, semuanya diam tegang, menunggu nasibnya. Faminhum syakiyun wa sa'id. Sebagian nanti ternyata celaka, sebagian nanti bahagia. Jadi di situ kemudian Hamka menjelaskan seperti mahasiswa yang menunggu lulusan pengumuman. Itu kan berdebar-debar. Dulu juga, nanti juga begitu di akhirat kita berdebar-debar. Ada yang celaka, ada yang sukses, bahagia. Dan kuncinya tidak di kita, di Allah. Berarti manusia itu kuasanya hanya merencanakan, merancang. Sukses bahagia atau tidak sepenuhnya haknya Allah. Makanya temanya ini merancang atau merencanakan kebahagiaan. Oke, baik. Kita mulai. Nanti kalau teman-teman baca kitabnya Hamka, bukunya Hamka, baik yang tasawuf modern atau kitab-kitab yang lain, akan dapat banyak informasi karena beliau juga bacaannya banyak. Jadi malam hari ini kita akan ketemu tokoh-tokoh, mungkin beberapa yang sudah kita bahas. Kita lihat ya beberapa tokoh yang diulas oleh beliau sebelum nanti mengajukan pandangan beliau sendiri. Misalnya, beliau menjelajahi gagasan para filosof Yunani. Dari para filosof Yunani ini beliau melihat ada dua kecenderungan. Yang pertama gaya Plato dan Pythagoras yang cenderung idealistik. Yang kedua gaya Aristoteles yang cenderung realistik. Ini dua gaya. Kalau Plato, Pythagoras, bahagia itu akhlak, kebijaksanaan, menaklukkan nafsu dan lain sebagainya. Kita sering mendengar itu. Kalau ingin bahagia ya menaklukkan diri, tidak dipenjara oleh materi dan lain sebagainya. Sementara kalau di Aristoteles bahagia itu ya sehat, kekayaannya cukup, terhormat, cita-citanya tercapai, hidup dalam kebenaran dan lain sebagainya. Aristoteles realistis, kalau Plato dan kawan-kawan idealistik. Maka oleh Hamka dikritik, ya berarti kontradiksi dong. Yang benar terus yang mana? Ada orang yang gayanya seperti Plato saat mengejar kebahagiaan. Bahagia itu ya rohani saja. Jasmani harus dikalahkan. Nah, teman-teman mungkin sering dengar logika tirakat. Jadi mengejar kebahagiaan rohani dengan cara mengorbankan kenyamanan jasmaninya. Dalam dunia mistik, dunia tasawuf tertentu, kita ketemu banyak pandangan yang seperti ini. Sementara kebalikannya, kalau di Aristoteles ya bahagia itu diawali dari badan, dari jasmani. Jasmani beres, baru rohani bisa tenang, nyaman. Nah, ini menarik, dua hal yang kontradiksi. Menurut Hamka ini harus dicari jalan keluarnya. Tapi ya sampai di sini dulu, nanti beliau punya gagasan banyak. Meskipun nanti bagiannya Plato sedikit diambil, bagiannya Aristoteles sedikit diambil. Itulah mengapa tadi saya bilang ya teman-teman boleh kok setelah menjelajahi banyak gagasan itu milih sendiri versi kita.
Mungkin nyemil dari sana apa, dari sini apa yang cocok, relevan dengan hidup kita. Jadi ini kritiknya pada para filosof Yunani. Oke ya, ini dari Yunani. Sekarang dari Barat. Dari Barat, Hamka melihat ada dua aliran. Ada aliran materialis, ada aliran non-materialis. Materialis berarti serba materi. Jadi menurut Hamka, Hamka itu kan teman-teman semoga tidak lupa ya, itu sudah panggilan kehormatan karena itu singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi jangan ditambahi, wah menurut Haji Hamka itu sudah ada hajinya, hanya itu. Jadi jangan nanti double. Nah, aliran modern, beliau melihat tokoh misalnya Henrik Ibsen atau Thomas Hardy, yang mereka melihat ya bahagia itu ukurannya materi, kepuasan individu. Ini semacam menertawakan orang-orang yang bikin konsep rumit-rumit tentang kebahagiaan. Hamka di situ mengutip kalimatnya Ibsen. Ibsen bilang begini dalam kutipannya Hamka, mencari bahagia itu hanya menghabiskan umur saja. Ngapain sih capek-capek mencari bahagia? Kenapa disebut menghabiskan umur? Karena jalan untuk menempuhnya itu sangat tertutup. Setiap usaha yang melangkah ke sana senantiasa dihantam mundur. Karena mula-mula manusia menyangka perjalanan menuju bahagia itu dekat. Padahal ia telah berjalan menuju jurang yang sangat dalam. Jadi kata Ibsen, alah, orang-orang yang membahas kebahagiaan itu tidak ada gunanya, absurd, bahkan paradok. Dulu pernah kita belajar tema paling awal filsafat kebijaksanaan, filsafat kebahagiaan, itu kan kita membahas paradoknya orang yang mencari kebahagiaan. Ketika orang mencari kebahagiaan berarti saat itu dia tidak bahagia. Buktinya dicari. Berarti kalau ingin bahagia apa? Tidak usah dicari. Jadi selama kita mencari, ya saat selama itu pula kita tidak bahagia. Satu-satunya cara untuk bahagia, ya sudah, ayo kita nikmati hidup kita sekarang saat ini begini. Kalau istilahnya Ki Ageng Surya Mentaram dulu, saiki ning kene ngene aku gelem. Jadi itu Ki Ageng Surya Mentaram ya, rumusnya 4. Kalau ingin hidup bahagia, saiki sekarang, ning kene di sini, ngene seperti ini, aku gelem, saya mau. Jadi sekarang di sini begini saya mau. Ini rumus bahagia ya, tidak usah dipakai yang aneh-aneh. Nanti kamu ketemu pacarmu saiki ning kene itu rusak kalau kamu rumusnya itu. Ngene aku gelem ngono. Ya nanti pacarmu bilang aku moh. Baik, ini gaya materialis, individualis. Jadi sudahlah, tidak usah rumit-rumit. Pingin bahagia ya duit kan. Nah materi itu kan, ala ujung-ujungnya ya mesti duit. Kalau tidak punya duit ya gimana bisa bahagia. Ini aliran materi. Nanti ada pembahasan khusus oleh Hamka tentang materi dan harta ini. Tapi kita masih menjelajah ini. Terus ada aliran non-materi. Kalau aliran non-materi, non-individu, beliau mengutip misalnya Tolstoy, Bertrand Russell yang kemarin kita bahas, termasuk George Bernard Shaw. Nah, cuma non-materinya bukan berarti spiritual. Non-materinya orang itu bahagia kalau bisa berbagi dengan sesamanya.
Jadi orang itu bisa bahagia kalau dia bisa berkontribusi untuk yang lain. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kalau tadi yang aliran materi kan individualistik. Aku yang gembira, aku yang senang. Tapi kalau aliran non-materi ini, aku yang berguna. Aku yang berkontribusi. Ya nanti oleh Hamka semuanya dirangkum. Bukan berarti salah sih. Orang ingin membahagiakan dirinya, ya benar juga orang bahagia saat berbagi pada yang lain. Tapi kalau hanya itu saja, misalnya yang materi ya hanya materi saja, atau yang kehidupan sosial ya hidup sosial saja, nah itu kurang luas, kurang tepat. Jadi tadi Plato ada benarnya, Aristoteles ada benarnya, Ibsen dan kawan-kawan ada benarnya, Tolstoy dan kawan-kawan juga ada benarnya. Cuma kalau dipotong-potong jadinya kalau bahasa filsafat reduktif. Reduktif itu terus kok harta saja sih? Apa ya hanya itu satu-satunya? Tentunya kan tidak. Kok hanya beramal sosial terus sih? Apa ya hanya itu bahagia? Ya tentunya tidak. Disitulah nanti Hamka ingin masuk dengan konsep-konsep beliau. Setelah Barat modern, beliau juga menjelajahi pikirannya para filosof Muslim. Ini bisa menjelajah seperti ini, tentunya wawasannya harus luas. Meskipun tadi beliau sekolah formalnya bahkan SD saja hanya kelas 3, tapi beliau bacaannya banyak, tekun, sampai ngerti luas macam-macam. Nah, menurut para filosof Muslim, kata beliau, secara umum kebahagiaan dalam Islam itu terletak pada hidup yang seimbang. Ya jasmani, ya rohani. Tidak jasmani saja seperti kecenderungan Aristotelian, atau rohani saja seperti kecenderungannya Plato dan kawan-kawan. Ya individu, ya masyarakat. Tidak individu saja seperti Ibsen tadi, dan tidak sosial saja seperti Tolstoy dan kawan-kawan. Kemudian jangan lupa bahagia itu ya dunia dan akhirat. Jadi ini khasnya kalau para filosof Muslim. Dalam Islam bahagia itu seimbang, jasmani, rohani, individu, masyarakat, ya dunia, ya akhirat. Nanti beliau berawal dari sini, nanti merumuskan konsep-konsep kebahagiaannya. Kemudian beliau mengutip juga Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu mendefinisikan bahagia itu adalah ketika seseorang tunduk patuh mengikuti garis-garis yang ditentukan oleh Allah dan peri kemanusiaan. Ini kalau pakai bahasa buku itu bahagia itu menjadi hamba yang baik dan menjadi manusia yang baik. Ini istilah dari Ibnu Khaldun. Nanti ada istilah dari Abu Bakar Ar-Razi yang bulan lalu kita bahas, filosof Muslim. Kalau menurut Syekh Abu Bakar Ar-Razi, bahagia itu seperti seorang tabib yang mampu menyembuhkan tapi tidak pakai obat, hanya dengan cara mengatur makanan saja. Ini mungkin secara luas maksudnya orang itu bahagia kalau hidup natural, seimbang. Kenapa tidak butuh obat? Ya karena hidupnya sudah pas. Obat itu kan semacam mengembalikan keseimbangan yang kita kacaukan. Maka orang bahagia itu orang yang hidupnya tertib, rapi, sehingga dia sehat jasmani, rohaninya. Dia tahu kapan maju, kapan mundur, sehingga pas. Kapan waktunya makan, kapan waktunya puasa. Apa yang sebaiknya dimakan, apa yang jangan dimakan. Ini orang ini nanti akan bahagia. Nih, kalau ingin bahagia, ini rumus-rumus ini silahkan teman-teman jalani. Begitu hidup kita tidak seimbang sedikit, ya nanti akan ada efek titik di mana kita tidak bahagia.
Jadi ini pandangan para filosof Muslim yang nanti banyak dikutip oleh Hamka dari filosof Muslim adalah Imam Ghazali dengan Kimyaus Sa'adahnya. Ini dulu pernah kita bahas satu sesi kitab ini. Kitabnya tipis, tapi disukai orang. Karena konsep kebahagiaan yang ditawarkan oleh Imam Ghazali sifatnya tadi lahir batin dunia akhirat. Nah, kalau menurut Imam Ghazali, puncaknya kebahagiaan adalah makrifat. Nah, ini mirip dengan kemarin ya, Thomas Aquinas. Dan memang salah satu tokoh yang beberapa kali dikutip oleh Syekh Thomas Aquinas. Iya, biasa nambahi Syekh itu Thomas Aquinas, ada Syekhnya akhirnya. Jadi oleh Thomas Aquinas adalah Imam Ghazali. Banyak sekali dikutip konsep kebahagiaannya karena memang mirip. Kemarin kan di Thomas Aquinas puncaknya kebahagiaan itu kan beatific vision. Jadi visi keindahan, visi ilahiyah. Ya kalau dalam bahasa Arab itu ma'rifat. Saya tidak mengulang penjelasannya, boleh dicek ngaji minggu lalu atau ngaji dulu waktu kita membahas kimia usa'adah. Tapi memang makrifat itu sangat membahagiakan. Kalau kita nyampe ke sana, kita belum merasakan itu, makanya rasanya masih berjarak. Mungkin masih kalah menarik dibandingkan uang banyak, dibandingkan mobil mewah, dibandingkan kuliah sukses, karir lancar, dan lain sebagainya. Mau ndak kamu dianugerahi rumah mewah? Mau, siap. Antara rumah mewah atau makrifat, kamu milih mana? Kalian tetap akan milih rumah mewah hari ini, karena kamu belum bisa membayangkan seperti apa nikmatnya makrifat. Jadi ada banyak kenikmatan yang harus ngalami langsung. Kalau hanya diceritain tidak bisa, dibayangkan juga tidak bisa. Antara lain makrifat ini. Jadi maka ya saya tidak banyak-banyak menjelaskan lah. Dulu pernah ada beberapa sesi tentang peak experience, pengalaman puncak. Nanti boleh dicari lagi. Di antara jenis peak experience, pengalaman puncak dalam agama adalah ma'rifatullah. Jadi bahkan nanti di surga, kenikmatan yang paling ditunggu-tunggu adalah bertemu Allah, melihat Allah. Itu inisial dari ma'rifatullah. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.